Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan selamat pagi dan terima kasih atas kehadiran peserta webinar lingkungan yang diadakan oleh KKN MIT 14 kelompok 90 UIN Wali Songo. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Muhammad Khairul Rafiq selaku DPL pembimbing KKN UIN Wali Songo. Selanjutnya yang kami hormati moderator Saudari Lutfinara Seka. Selanjutnya peserta webinar yang online ataupun offline yang kami hormati. KKN webinar pada kali ini yang diadakan oleh UIN Wali Songo. Bisa ya? Bisa Mas, lanjut. KKN pada pagi hari ini mengambil tema yaitu sampah plastik di sekitar kita antara kebutuhan dan masalah yang ditimbulkan. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa keberadaan plastik memang tidak bisa jauh dari kita selaku manusia modern. Berbagai hal tidak lepas dari plastik. Kita semuanya selama ini berbagai macam produk tidak lepas dari plastik. Dari plastik itu tentunya bisa menimbulkan masalah bila mana tidak kita lakukan dengan pengelolaannya dengan baik dan bijaksana. Sebelum masuk ke materi, selanjutnya kita masuk ke materi mengenai pengertian sampah ya. Pengertian sampah, definisi sampah plastik adalah sampah yang dihasilkan dari plastik yang dapat didaur ulang menjadi barang-barang yang berguna, bahkan menjadi barang yang bernilai lebih bila mana dikerjakan oleh orang-orang yang mempunyai kreativitas yang tinggi. Sebagai contoh yaitu contoh plastik sebagai contoh plastik antara lain adalah makanan ringan, bungkus deterjen, botol air mineral dan lain-lain. Mengenai sampah tersebut, bila kita klasifikasikan menurut sifatnya, sampah terbagi menjadi dua yaitu termoplastik dan termoset. Termoplastik adalah jenis plastik yang dapat digunakan melalui dengan pemanasan, sedangkan termoset adalah jenis plastik yang tidak dapat dibentuk kembali dengan bantuan pemanasan. Selanjutnya, dampak plastik bagi masyarakat memang ada dua sisi. Yang pertama yaitu sisi manfaat dan yang kedua adalah sisi mandorot atau dampak negatif. Dampak negatif diantaranya yang pertama yaitu bahwa sampah plastik yang pertama berbahaya bagi keberlangsungan rantai makanan. Yang kedua yaitu bahwa plastik bisa mencemari air dan tanah, dan yang ketiga tanah menjadi tidak subur. Keempat, pemicu pemanasan global ya. Karena sampah bila menumpuk di tempat pembuangan akhir itu bisa mengeluarkan gas metan atau CH4 ya, dia bisa mengakibatkan pemanasan global. Yang kelima, bahwa sampah plastik juga mengakibatkan polusi pada udara. Bila mana sampah plastik tersebut kita bakar, tentunya polusi bisa ditimbulkan dari plastik yang kita bakar. Dari berbagai macam manfaat dampak negatif penggunaan sampah plastik, pertanyaan besarnya adalah bagaimana sikap kita mengenai keberadaan sampah plastik di sekitar kita antara kebutuhan dan masalah yang ditimbulkan. Menurut hemat kami, dalam penjelasan umum Undang-Undang RI Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 18 tahun 2008 yang menjadi payung hukum mengenai pengelolaan sampah. Menurut hemat kami, yang pertama, kita harus meninggalkan paradigma lama dalam pengelolaan sampah. Dari pengelolaan paradigma yang lama itu mengumpulkan, mengangkut, cuma membuang. Tentunya itu harus kita ubah. Harus kita ubah menjadi paradigma yang baru, di mana pengelolaan sampah yang memandang sebagai sampah plastik pada khususnya sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan dengan metode dua ya, yaitu yang pertama yaitu dengan mengurangi dan yang kedua dengan pengelolaan. Untuk pengelolaan dapat kita laksanakan dengan menggunakan 3R. Yang pertama yaitu reuse, di mana
kita menggunakan lagi sesuai dengan fungsi sebelumnya atau dengan fungsi yang berbeda. Yang kedua adalah menggunakan pilih barang plastik yang masih bisa digunakan dan jangan gunakan barang plastik yang sekali pakai. Contohnya penggunaan botol air mineral bermerek. Yang kedua, 3R yang kedua yaitu dengan reduce, yaitu mengurangi penggunaan material atau bahan-bahan yang dapat menghasilkan limbah plastik. Contoh, menghindari penggunaan barang atau benda sekali pakai. Pilih barang atau benda yang dapat didaur ulang dan yang dapat diisi ulang lagi. Selanjutnya yaitu 3R yang selanjutnya yaitu kita menggunakan sistem recycle, yaitu upaya mengatasi limbah plastik dengan mendaur ulang atau mengolah kembali limbah plastik sehingga memiliki banyak fungsi dan bernilai ekonomis. Selanjutnya, untuk mengatasi sumber plastik tentunya kita harus juga sesamping pengelolaan kita juga harus berusaha untuk mengurangi pencemaran plastik. Yang pertama, metode-metode yang kita laksanakan untuk mengurangi pencemaran plastik yang pertama yaitu dengan mengurangi penggunaan plastik. Yang kedua, sampah plastik harus dipisahkan sampah organik dengan sampah organik sehingga dapat didaur ulang. Kami ulangi lagi bahwa poin yang kedua, sampah plastik harus dipisahkan dengan sampah organik sehingga dapat didaur ulang. Dan yang ketiga, jangan membuang sampah plastik sembarangan. Poin selanjutnya yaitu sampah plastik jangan dibakar agar tidak menimbulkan polusi. Demikian sedikit paparan yang dapat saya sampaikan. Tentunya dalam penyampaian terus terang saya mengakui belum bisa menguasai sepenuhnya. Saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin dapat kita lanjut kembali dengan diskusi. Mungkin dengan diskusi ini bisa kita dapat temukan mengenai hal-hal apa saja yang dapat kita manfaatkan mengenai pengelolaan dan webinar pada pagi hari ini. Tentunya harapan saya dengan kehadiran adik-adik KKN dari UIN Walisongo ini bisa memberikan masukan kepada kami Desa Batu. Dalam hal ini saya juga sebagai TPK pengelolaan sampah terus terang mengalami berbagai macam kendala-kendala, terutama mengenai kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah di Desa Batu. Kami sudah berusaha sebaik-baiknya, tentunya tidak bisa dilaksanakan tanpa kerjasama dari beberapa pihak, terutama warga sendiri, pemerintah, dan juga kami pemerintah Desa Batu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf yang besar-besarnya mengenai materi yang belum saya kuasai dengan sebaik-baiknya pada pagi hari ini, karena ada kendala kemarin, ada kegiatan itu peralihan sekretaris desa, terutama itu memang saya terkonsentrasi menyusun dokumen-dokumen yang saya sampaikan ke Denpermades dan kecamatan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2019, kawasan sungai yang depan masjid itu dulu tempat sampah terpanjang di dunia mungkin di desa paling tidak gitu. Itu dulu memang sampah sangat menumpuk, warga juga istilahnya berpandangan bahwa sungai adalah tempat sampah. Itu istilahnya itu. Alhamdulillah di tahun 2019 desa kita punya program pengelolaan sampah dengan senyum. Walaupun kita yang menjadi TPK-nya pada saat ini itu terus terang berbagai macam kendala tetap kita hadapi, terutama masalah pengangkutan. Terus terang di kami memang menggunakan paradigma lama, buang, angkut, buang, kumpul, angkut gitu aja. Yang dulu kita menggunakan VR, sekarang alhamdulillah sudah menggunakan roda 4 lah itu, alhamdulillah. Mengenai langkah-langkah pencemaran, langkah awal pencemaran di desa, kita berusaha apa yang kita jalankan yang dari paradigma lama, kita berusaha untuk menjadi selangkah demi selangkah menuju ke paradigma yang baru mengenai pengelolaan sampah yang bisa bermanfaat ekonomis juga bagi masyarakat. Tentunya yang pertama kita berusaha memberikan
edukasi kepada teman-teman RT yang selama ini bersinggungan langsung dengan kita sebagai TPK pengelolaan sampah. Alhamdulillah di Desa Batu nilai APBDes yang dikeluarkan melalui pengelolaan sampah senilai kurang lebih 50 jutaan itu memang untuk pembayaran tenaga honor kebersihan yang 2 orang dan operasional itu terus terang masih kurang. Alhamdulillah dibantu dengan teman-teman RT dengan mengumpulkan iuran dari warga yang kita minta, yang kita kumpulkan setiap 1 bulannya. Itu alhamdulillah kontribusi dari teman-teman RT, dan juga kita berusaha untuk memberikan edukasi juga mengenai bagaimana sampah itu bisa kita manfaatkan yang lebih dari sekedar kita kumpulkan kita buang. Itu satu. Yang kedua, kita berusaha mungkin ke edukasi kalau bisa ke dunia pendidikan, terutama SD. Itu lebih penting. Mindset kita pada saat ini, masyarakat pada saat ini kan memang masyarakat kita pada istilahnya itu belum bisa terbuka. Buang sampah untuk memilah aja antara organik dan anorganik aja itu susahnya minta ampun. Bukannya kita menyalahkan, memang sulit, tapi kita yakin dengan usaha kita terus menerus dan juga dukungan dari terutama stakeholder yang lain, kita berusaha untuk memberikan pandangan-pandangan. Semoga kedepannya pengelolaan sampah di Desa Batu pada khususnya ini bisa berjalan dengan baik. Itu dari kami, dan juga saya minta juga masukan dari rekan-rekan mahasiswa. Tentunya kan ada masukan mungkin yang nyata, mungkin dari akademisi kan mungkin lebih istilahnya kan lebih mampu, pandangannya lebih, wawasannya lebih ke depan. Demikian jawaban dari kami, terima kasih. Mengenai sudah adakah peraturan desa yang melarang penggunaan sampah plastik, terus terang saya akui pada saat hari ini, sampai saat pada hari ini kita belum mempunyai perdes mengenai larangan penggunaan plastik ya, plastik. Terus terang itu mungkin kedepannya, mungkin kalau kita ada kesempatan, kita akan memberi masukan kepada Bapak Kepala Desa untuk mengadakan peraturan desa mengenai larangan-larangan penggunaan plastik. Demikian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Saudara Anas mengenai kenapa penggunaan sampah masih dilulukan, dan juga mengenai mengatasi masalah tanpa masalah dari plastik ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita juga berusaha mengenai penggunaan sampah itu untuk seminimal mungkin. Tapi alhamdulillah peran dari para istilahnya itu, kalau kita menyebutnya di desa itu apa itu? Rosok nggih, pengumpul rosok itu banyak di Desa Batu. Itu alhamdulillah juga mereka walaupun itu bisa istilahnya mengurangi sumber-sumber sampah plastik, karena para pengepul rosok itu terus terang di Desa Batu ini banyak ini sudah berjamuran, mungkin karena efek dari ekonomi terus terang di Desa Batu ini sekarang juga banyak terjadi istilahnya itu PHK gitu. Karena dampak dari yang selama ini terjadi di perang Rusia Ukraina, yang perusahaan di Batu memang banyak, terutama mereka itu produknya ekspor. Jadi ada kendala di ekspor sehingga terjadi PHK yang kita dengar pada saat ini di PT Kacun di Sambatu itu ada sekitar 800 yang di PHK. Itu juga menjadi tantangan bagi kami selaku pemerintah desa untuk mengurangi pengangguran di Desa Batu. Alhamdulillah dari beberapa yang kena PHK itu juga mempunyai inisiatif untuk istilahnya sebagai pengepul rosok itu yang bisa kita manfaatkan untuk mengurangi jumlah sampah plastik. Dan kami berharap sekali pada kesempatan ini kalau kita cuma mengandalkan itu, tentunya kita tidak bisa secara efektif menanggulangi sampah plastik. Kita berharap mungkin kedepannya kita akan bisa membangun bank sampah. Itu harapan dari kami selaku pengelola
TPK pengelola sampah. Mungkin bank sampah ini bila kita laksanakan, tentunya kita harus bekerjasama dengan lembaga-lembaga di sana lain, terutama dari ibu-ibu PKK, Karang Taruna, RT, RW, dan juga LKMD. Kita berharap di tahun ini, kalau enggak di tahun depan, kita bisa membangun yang namanya bank sampah. Dengan bank sampah tersebut kita berusaha untuk menekan hasil dampak negatif dari penggunaan sampah plastik pada khususnya dan dampak negatif sampah pada umumnya. Terima kasih jawaban dari kami. Apabila kurang pas bisa dilanjutkan kembali dengan pertanyaan. Terima kasih.